Laba-laba iblis yang disegel berjuang dan mencoba melepaskan diri, tetapi mangkuk itu sangat istimewa dan memiliki kekuatan simbol rahasia yang kuat. Meskipun bukaan mangkuk tidak disegel, untaian simbol masih beredar untuk menekannya tidak bisa lepas sama sekali. Pada saat ini, Putri 16, putri tertua klan Guntur, Gulinglong, dan mutiara ibu kota lainnya semuanya ketakutan dan segera menanyakan identitasnya, namun Si Hao hanya menyebutkan bahwa ia hanya lewat. Kemudian orang-orang kekaisaran beladiri yang bersama laba-laba itu segera menjadi marah dan meminta Si Hao melepaskan laba-laba itu. Ia menjelaskan bahwa ia berasal dari Danau Iblis Roh, ia memiliki latar belakang yang kuat. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda bisa menggertak orang lain secara tirani hanya karena Anda berasal dari Danau Roh Iblis? Ini adalah ibu kota negara batu, dan bukan Danau Roh Iblis. Kamu adalah anak marsial Imperial Manor, bukan pelayan laba-laba ini. Nama keluarga Anda adalah Si, bukan laba-laba. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Kenapa kamu tidak segera pergi? Si Hao menjadi serius. Wajah anak muda itu menjadi merah karena marah setelah dimarahi, lalu dia berkata, kamu telah membawa bencana besar pada dirimu sendiri, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Si Hao menatapnya dengan dingin mencaci makinya dengan bodoh. Orang-orang itu benar-benar kehilangan kata-kata. Wajah mereka benar-benar merah karena dipenuhi amarah. Namun mereka malah diterbangkan oleh kekuatan Si Hao. Mereka berbalik dan pergi setelah memberi Si Hao tatapan penuh kebencian. Namun sekali lagi Si Hao melambaikan tangannya, mereka semua jatuh ke danau seperti tikus yang tenggelam, setelah itu dia mengusir semua kerumunan. Segera mereka bubar dan pergi. Tiba-tiba suara tawa gadis serigala itu terdengar, lalu berkata, laba-laba iblis ini benar-benar bencana di tanganmu. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Si Hao langsung menggelengkan kepalanya dan menolak. Tidak memberikannya padamu. Ini adalah salah satu dari 5 racun kuno dan dapat digunakan untuk menyempurnakan pengobatan surgawi. Ini adalah obat esensial. Apakah kamu tidak tahu? Jika Anda tidak menyerahkannya, maka akan ada bencana besar dalam waktu dekat, kata peri rubah surgawi. Apakah kamu mengatakan bahwa tidak akan ada bencana setelah aku memberikannya kepadamu? Masih akan ada orang lain yang keluar dari kebencian. Sementara itu, ini adalah primer untuk obat surgawi, jadi jika Anda menginginkannya, maka tukarkan dengan beberapa harta. Ini awalnya adalah pertemuan para jenius, namun pada akhirnya, itu berkembang menjadi seperti itu. Mata banyak orang terfokus pada Si Hao. Penampilannya benar-benar di luar antisipasi mereka. Tidak lama kemudian, Lord Huntian berjalan untuk mendentingkan cangkir dengan Si Hao, tertawa terbahak-bahak. Dia menawarkan kata-kata pujian dan kekaguman, menyebutnya sebagai pemuda yang heroik. Dia memeluk seorang gadis cantik dan pergi dengan bahagia dan bebas. Dia tidak banyak bicara, dan hanya menyuruh Si Hao untuk mengunjunginya jika dia menemukan dirinya di perbatasan. Setelah itu, pewaris raja bangsawan terkenal lainnya berjalan untuk berteman dan mendentingkan cangkir dengan Si Hao. Terlepas dari apakah dia bisa mengatasi cobaan ini atau tidak, siapapun dapat mengatakan bahwa pemuda yang kuat ini layak untuk diketahui. Si Hao terkejut menemukan bahwa jumlah makhluk berdarah murni di sini melebihi harapannya. Selain naga bertanduk, dia juga melihat Bifang dan Sujian. Ini semua adalah lawan yang dia hadapi di dalam Hundred Sateret Mountains, namun mereka sekarang ada di sini dalam bentuk humanoid. Selain beberapa makhluk ini, seharusnya masih ada tamu lain dari pegunungan surgawi lainnya karena dia melihat gadis berambut ungu Yun Si dengan pandangan tergesa-gesa. Pihak lain tidak datang dan malah mendiskusikan sesuatu dengan beberapa makhluk kuat lainnya. Kamu benar-benar menarik. Begitu kuat, namun tidak ada yang pernah mendengar tentang NA sebelumnya. Mungkinkah Anda berasal dari luar wilayah ini? Putri tertua klan Guntur berjalan dengan Gulinglong. Dia mengangkat cangkirnya dari kejauhan untuk bersulang. Aku dengar kamu punya saudara perempuan, Si Hao dengan santai bertanya karena dia samar-samar mengingat hal seperti itu. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Putri tertua klan Guntur sangat terkejut. Saudaranya adalah kebanggaan klan. Dia telah diambil di bawah pegunungan surgawi kuno dan merupakan bakat yang luar biasa. Si hanya penasaran terkait dengan isu itu, namun sebuah kereta perang tiba turun dari langit yang membawa Si Ziteng. Kereta perang berhenti, dan beberapa orang berjalan keluar. Si Ziteng adalah sosok legendaris yang memberi penghormatan kepada Danau Roh Iblis. Meskipun dia tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun,
begitu dia mengambil tindakan, tidak ada musuhnya yang akan tetap hidup. Ada beberapa tokoh hebat yang memprovokasi dia, tapi sekarang, mereka semua adalah mayat. Dan sekarang, dia secara pribadi telah tiba. Ini jelas merupakan gangguan besar. Seluruh tempat menjadi benar-benar sunyi. Kamu menekan pewaris Danau Roh Iblis, si Ziteng berbicara. Di belakangnya, ada beberapa individu yang berusia antara 20 hingga 40 tahun. Mereka semua luar biasa dan mengedarkan aura kuat mereka. Si Hao mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dari hubungan keluarga mereka, dia seharusnya memanggil paman individu lainnya, tetapi saat ini, dia tidak merasakan sedikit pun kasih sayang. Sebaliknya, dia merasa hatinya menjadi sangat dingin. Itu aku, si Hao dengan tenang menjawab dengan memegang mangkuk kecil di tangannya dengan seekor laba-laba hijau tua tergeletak di dasar mangkuk. Kenapa kamu tidak melepaskannya? Kata si Ziteng dengan tenang. Aku menolak, tidak membiarkan dia pergi, si Hao menjawab. Ini bukan pertama kalinya dia berhadapan dengan si Ziteng, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka bertabrakan secara langsung. Si Ziteng jelas bukan orang biasa. Begitu mereka saling berhadapan, si Hao menentukan bahwa lawannya adalah ahli kelas raja yang mulia. Dia sangat sulit untuk diatasi, dia harus menunjukkan kekuatan yang paling kuat. Dia benar-benar ingin menggunakan salah satu kegunaan pagoda kecil itu. Jika musuh memutuskan untuk menyerangnya, maka mereka semua akan dibunuh bersih. Namun, jika dia benar-benar tidak punya pilihan lain, maka dia tidak menentang menggunakannya untuk membunuh satu orang. Anak muda, tahukah kamu bahwa mereka yang bertindak berlebihan seringkali mudah patah? Untuk hal-hal seperti ini, seseorang harus memahami bagaimana membuat pilihan dan meninggalkan garis bawah. Jika tidak, bahkan surga akan membencimu. Ada terlalu banyak waktu ketika para jenius surgawi terbunuh saat masih muda, kata pria di belakang si Ziteng. Orang parubaya juga sering mati, si Hao berkata tanpa sedikit pun rasa takut. Apakah kamu akan melepaskannya atau tidak? Seorang individu muda berteriak. Ini semua adalah ahli dari Martial Imperial Manor. Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah Martial Imperial Manor yang megah akan mengabadikan dan memuja laba-laba besar? Untuk rela menjadi pelayan, apakah kalian memiliki rasa harga diri yang tersisa? Jangan lupa bahwa darah raja masih mengalir melalui tubuh Anda, dan bahwa Anda adalah keturunan si dari kaisar manusia. Jangan terlalu mempermalukan dirimu sendiri, si Hao menjawab dengan sinis. Wajah mereka segera pucat, anak muda, kamu tampaknya sangat luar biasa. Saya cukup penasaran. Anda bagian dari sekte apa? Beritahu kami. Siapa tahu, kita mungkin berhubungan erat. Si Ziteng akhirnya berbicara lagi, menghentikan mereka yang akan marah. Saya berasal dari istana tertinggi, si Hao berkata untuk memperkenalkan dirinya. Ketika semua orang mendengar apa yang dia katakan, mereka semua tergerak. Nama ini tampak begitu mencengangkan, hanya saja mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Paling tidak ada manusia jenius yang mengetahuinya. Si Ziteng tertawa dan berkata, nama yang cukup mendominasi. Namun, maafkan kurangnya pengalaman saya, tetapi saya tidak memiliki kesan tentang tempat seperti itu. Aku pernah mendengarnya sebelumnya, istana tertinggi hanya memiliki satu murid setiap generasi. Namun, begitu mereka muncul, mereka pasti akan menjadi makhluk tertinggi. Mereka tidak berada di wilayah ini, kata penyihir itu. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan, mereka semua menghirup udara dingin. Ketika mereka melihat ke arah si Hao, mereka langsung penuh hormat. Bagaimana dia bisa memiliki asal yang luar biasa? Tidak heran dia begitu kuat. Si Hao terdiam. Apakah penyihir ini membantunya? Mereka benar-benar cocok. Ini membuat istana tertinggi sekarang benar-benar terdengar cukup menakutkan. Namun, dia tidak pernah berharap Peri Yue Chan juga berjalan. Dia mengarahkan pandangannya padanya dan berkata, saya juga pernah mendengar tentang istana tertinggi ini. Itu adalah istana kuno yang tak tertandingi. Bahkan mereka yang masih ragu-ragu sekarang benar-benar tercengang. Mungkinkah itu benar-benar nyata? Namun kedua peri telah mengakuinya, mereka berdua mengakui tempat ini, jadi tidak mungkin itu palsu. Selama perang orang dahulu, orang terakhir dari istana tertinggi dibunuh oleh para dewa dan iblis, dan sejak itu, tidak pernah ada ahli tertinggi lain yang datang dari sana. Tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu sejak itu, benar-benar kisah yang menyedihkan, Peri Yue Chan berbicara dengan lembut. Si Hao tercengang. Apakah benar-benar ada tempat seperti ini?
Pri Yue-chan tidak akan mengatakan sesuatu yang salah, kan? Jika itu adalah tempat yang nyata, maka itu benar-benar akan menjadi kebetulan. Si Ziteng tersenyum dan berkata, hebat. Bagaimanapun, Anda adalah pemuda yang luar biasa di zaman sekarang. Jika seorang murid dari sekte Anda diambil sebagai tahanan, apakah Anda akan pergi untuk menyelamatkan mereka? Bahkan jika Anda berasal dari istana tertinggi dan memiliki latar belakang yang mengejutkan dan status termasyhur, saya juga tidak takut. Setelah saya mengambil tindakan, saya akan menunggu senior Anda datang menyelamatkan Anda. Dia mengambil langkahnya. Itu hanya beberapa kata, namun si Ziteng sudah mengungkapkan banyak hal. Semua orang bisa menyimpulkan sedikit dari apa yang dia katakan. Orang tua, apakah kamu benar-benar akan pergi ke sana? Jika Anda ingin bertarung, maka berjalanlah ke depan. Apa gunanya merencanakan begitu banyak terhadap seseorang yang lebih muda darimu? Si Hao mengejeknya. Kamu terlalu banyak berpikir. Namun, bahkan jika Anda adalah pemuda tertinggi, saya juga salah satunya. Kaum muda harus menghindari membuat diri mereka terlihat bodoh dengan tidak bertindak begitu sombong. Jika tidak, mereka akan mati sebelum waktunya. Faktanya, alasan mengapa saya datang ke ibu kota justru untuk melawan Anda. Apakah kamu khawatir dan ingin menyingkirkanku sebelumnya? Mungkinkah dia datang, kata si Hao. Anak muda ini sebenarnya datang untuk Si Yi, mengejutkan semua orang. Banyak orang mulai berspekulasi apa yang akan terjadi. Apakah begitu? Saya cukup senang melihat Anda memiliki tujuan seperti itu. Saya juga berharap bertemu lawan yang bisa membantunya mengasah dirinya sendiri. Jika Anda menyerahkan keponakan bela diri saya, maka saya tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Aku akan memberimu kesempatan untuk melawan Si Ziteng mengangguk. Jika kamu ingin bertarung, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Kalau begitu, datanglah ke sini. Setelah itu, aku akan pergi melawan mu. Tidak ada yang mengira bahwa si Hao akan bertindak begitu kuat. Tatapannya jelas saat dia menunjuk ke si Ziteng. Ini adalah pertama kalinya si Ziteng membuang senyumnya. Usianya masih sangat muda, namun tangan itu menunjuk ke arahnya. Gelombang kemarahan yang berapi-api melonjak dalam dirinya. Dia sekarang dalam keadaan berpikir keras saat dia menatap si Hao. Adapun sepupu dan keponakan di belakangnya, emosi mereka tidak begitu besar. Kau ingin bertarung? Anda mencari kematian? Seorang pria parubaya akan mengambil tindakan, dan ekspresinya sangat buruk. Peri rubah surgawi terkikik dan berbicara, bagaimana jika sekte pemutus langit saya ikut campur? Orang-orang kekaisaran bela diri secara alami tahu betapa mengerikan latar belakang penyihir ini, dan tahu bahwa dia berasal dari sekte yang luar biasa hebat dari luar wilayah ini. Bahkan kaisar manusia memperlakukan penyihir ini dengan sangat sopan, dan mereka bahkan mengobrol di dalam istana. Ini membuktikan kekuatan sekte besarnya, sebuah sekte yang terkenal sebagai sekte tertinggi. Si Hao menghela nafas ke dalam, merasa sedikit tidak puas. Dia secara alami memahami niat peri rubah surgawi. Ini adalah cara tersembunyi untuk mengikatnya. Menghadapi Martial Imperial Manor dan Danau Roh Iblis seperti ini, bisakah dia membalasnya di masa depan? Pada saat ini, Pri Yue-chan juga berjalan dan berkata, "Senior, kapan putramu yang terhormat akan kembali?" Kali ini, Kaisar Manusia merayakan ulang tahunnya. Apakah dia akan kembali ke ibu kota? Penyihir itu mewakili sekte pemutus langit dan memilih pemuda misterius itu. Jelas bahwa dia akan melindunginya dari bahaya. Sementara itu, Pri Yue-chan memilih murid ganda Si Yi. Mungkinkah mereka akan saling menentang dengan kekerasan yang sama? Mendengar ini, wajah si Ziteng tersenyum berkata, mungkin akan kembali. Pri Yue-chan tersenyum kecil dan mengangguk. Dia kemudian berkata, bagaimana kalau kita melupakan apa yang terjadi hari ini untuk selamanya? Saya telah menyaksikan seluruh kejadian tadi. Orang-orang dari Danau Roh Iblis memang salah. Klaim itu mengejutkan banyak orang. Dia baru saja mendekati si Ziteng dan menunjukkan minat pada Si Yi, namun sekarang sikapnya berubah. Tepatnya di pihak siapa dia? Wajah si Ziteng tetap sama, periku, orang-orang itu berasal dari Danau Roh Iblis. Tidakkah menurut Anda saran Anda agak prematur? Seorang pria parubaya di samping si Ziteng menantang. Persisnya apa yang istimewa dari Danau Roh Iblis? Itu semua ada di kepala Anda. Anda telah memujanya, rela menjadi budak mereka dan meninggalkan semua martabat. Si Hao mengkritik keras tanpa ragu-ragu. Kamu terlalu sombong, kata pria parubaya itu. Pri Yue-chan,
Ini adalah kehidupan yang sedang kita bicarakan di sini. Keponakan bela diri saya mungkin telah melakukan kesalahan, tetapi dia tidak boleh diperlakukan dan dihukum dengan cara seperti itu, kan? Si Ziteng tidak akan menyerah begitu saja. Pri Yuechan menoleh ke Si Hao dan berkata, adik laki-laki, tidak perlu terlalu kejam, biarkan dia hidup. Si Hao merenung sejenak, dia tidak mau mempersulit dan berkata, baiklah. Demi Pri, aku tidak akan membunuhnya. Di samping Si Ziteng adalah sepupu dan keponakannya, berkata, kalau begitu tolong lepaskan dia. Siapa bilang aku akan membiarkan dia pergi? Si Hao menatapnya dingin. Pria parubaya itu kemudian menyadari bahwa Si Hao memang tidak berjanji untuk melepaskan laba-laba, hanya bahwa dia akan membiarkannya hidup. Kamu menyesatkan kami. Apa yang akan kau lakukan padanya? Si Hao menjawab dengan nada acuh tak acuh. Tidak ada. Beri dia pelajaran, itu saja. Jika saya bahkan tidak bisa berurusan dengan laba-laba kecil sendiri, apa yang harus saya lakukan ketika serigala dan harimau muncul di depan pintu saya di masa depan? Membiarkannya hidup bukan berarti saya akan segera melepaskannya. Itu perlu tinggal di sini dan bertobat. Kata-kata seperti itu mengejutkan hampir semua orang. Itu akan berhasil. Bahkan pangeran harus dihukum dengan hukum yang sama seperti rakyat biasa. Danau Roh Iblis adalah tempat yang luar biasa, tetapi mereka harus tahu di mana batas mereka. Laba-laba harus belajar disiplin saat ditekan di sini, kata peri rubah surgawi. Karena kedua peri dari luar gurun telah menyetujui hal itu, kerumunan hanya bisa mengungkapkan keheranan mereka dalam hati. Orang-orang dari Martial Imperial Manor tidak puas dengan hasilnya, namun Si Ziteng pun menerimanya dan memperingatkan Si Hao bahwa leluhur laba-laba akan tiba beberapa hari dan akan mencari keturunannya itu. Si Hao tersenyum mendengar kata-katanya. Jangan khawatir, aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Berlian terbaik harus dipotong. Murid dengan ego yang begitu besar perlu dirapikan dengan kejam. Si Ziteng menatap Si Hao lama-lama dan berbalik untuk pergi. Namun ia meninggalkan dua ahli untuk mengawasi Si Hao. Saya pikir Anda akan menemukan berurusan dengan laba-laba sendirian masalah yang merepotkan. Mengapa Anda tidak menyerahkannya kepada saya? Jika saya berhasil memperbaiki obat surgawi di masa depan, saya pasti akan membalas Anda untuk ini, peri rubah surgawi berkata sambil tertawa. Si Hao hanya tersenyum. Tak perlu dikatakan, dia tidak akan menyetujui permintaannya. Karena dia telah menyinggung Danau Roh Iblis, memberikan beberapa obat utama kepada orang lain tidak akan membuat perbedaan pada situasinya. Dia lebih suka menyimpannya untuk dirinya sendiri. Perseteruan sudah lama terjalin, dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Si Hao kemudian mulai berburu harta karun. Dia menjelajahi dengan hati-hati dengan murid ganda dan berhasil menemukan beberapa materi. Di kejauhan, mereka yang memiliki permusuhan lama mulai berkelahi. Memanfaatkan kesempatan itu, beberapa murid dari sekte terkenal dan keturunan bangsawan akhirnya mulai bertarung, menarik banyak penonton. Pri Yuechan mendekati Si Hao dengan gaya berjalannya yang anggun dan mencoba memulai percakapan, yang membuat banyak alis terangkat. Si Hao terkejut bahwa peri itu tidak berusaha menariknya ke sisinya, tetapi hanya berbasa-basi. Si Hao berkeliaran di sekitar tempat itu dan berhasil memuaskan makannya yang luar biasa. Dia mengambil beberapa artefak dan bahan berharga, meminum segelas anggur terakhirnya dan berbalik untuk pergi. Dia berpikir keras sepanjang perjalanannya kembali, dan bahkan menantikan dunia di luar gurun. Apakah kamu tahu mengapa tanah terlantar jatuh ke dalam kekacauan? Penyihir itu mendekatinya dan berjalan keluar bersama. Saya tidak tahu. Bisakah Anda memberitahu saya tentang itu? Si Hao sangat ingin mencari tahu. Bertahun-tahun yang lalu, wilayah ini dulunya adalah penjara, dan banyak makhluk ganas yang terkurung di dalamnya, dan itu akan ada hubungannya dengan ini. Fakta paling mengejutkan keluar dari mulut penyihir itu. Bahkan seseorang yang setenang dan setenang Si Hao tercengang oleh kata-kata itu. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba dan menatap mata peri rubah surgawi dengan linglung. Banyak ide muncul di kepala Si Hao pada saat itu. Spekulasi masa lalunya semua terbalik sekarang, karena jauh lebih parah daripada yang dia bayangkan. Tentu saja, makhluk-makhluk agung dari zaman kuno telah lama mati. Namun, beberapa makhluk berhasil berlindung di tanah terlantar nanti sendiri. Terlebih lagi, dengan begitu banyak keturunan berdosa yang tertinggal, perhatian pasti akan ditarik dari dunia luar. Penyihir itu sangat jujur dan menawarkan informasi yang sangat berharga kepada Si Hao dari percakapan santai mereka.
Saya dapat melihat bahwa Anda semua sangat peduli dengan tanah terlantar, atau Anda tidak akan masuk ke sini. Apa yang kamu coba lakukan di sini? Tanya si Hao. Tentu saja, tidak ada musuh abadi, yang ada hanya godaan dan keuntungan abadi. Pertempuran hebat kali ini akan memunculkan dewa-dewa sejati, kata penyihir itu terus terang. Dewa sejati? Si Hao bingung dan terkejut dengan seolah-olah badai dahsyat akan menelan gurun dan mengirim semuanya ke dalam kekacauan total. Penyihir itu menjelaskan Dewa Surgawi adalah seseorang yang telah menyalakan api surgawi namun akan padam jika tidak mencapai tingkat kultivasi tertentu. Si Hao sangat penasaran bagaimana dewa sejati diciptakan. Itu akan menjadi rahasia. Jika Anda benar-benar ingin tahu, Anda harus memberi perhatian ekstra di masa depan. Mungkin Anda akan mempelajari beberapa kemampuan hebat jika Anda bersedia bergabung dengan Sekte Pemutus Langit. Penyihir itu tidak merinci, tetapi hanya menggodanya dengan kata-kata seperti itu. Bisakah kamu benar-benar tidak memberitahuku lebih banyak? Si Hao bertanya. Meskipun wilayah ini dulunya adalah penjara, sesuatu yang tidak biasa juga ada di sini, dari situlah kekacauan besar berasal. Bahkan sekte tertinggi ingin mendapatkan sesuatu dari tempat ini.